Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfarita Sania. NIM saya 210301226. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik dengan NIM 210301245. Perkenalkan, nama saya Rosida Sabila Putri. NIM 210301230. Di sini kami akan mempresentasikan konsep dasar manajemen bisnis. Konsep dasar manajemen bisnis meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen dan organisasi. 1. Pengertian manajemen. Manajemen secara pengertian adalah seni yang menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Berdasarkan pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan tertentu. Dalam penyelesaian terdapat 3 faktor, yaitu 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi. 2. Adanya proses bertahap. 3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Peran manajemen dalam sebuah organisasi. Manajemen pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya manajer adalah orang yang melakukan kegiatan dari kegiatan manajer. Lebih tepatnya ialah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi. Adapun keahlian manajer, salah satunya yaitu 1. Keahlian teknis, 2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi, 3. Keahlian konseptual, 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir keahlian dalam mengolah waktu. Peran manajemen dalam kehidupan, suatu kegiatan yang harus mengatur semuanya dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Salah satu contohnya adalah memanage keuangan harus diterapkan agar antara pemasukan dan pengeluaran bisa sama. Dan yang kedua yaitu organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengingatkan diri dengan suatu tujuan bersama dengan sadar hubungan kerja yang rasional. Dan yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak dengan disadari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen secara fungsional dan operasional. Fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Aktivitas manajemen fungsional: A. Manajemen pemasaran, B. Manajemen keuangan, C. Manajemen sumber daya manusia, D. Operasional. Kategori manajemen fungsional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Dalam hal ini kita perlu mendefinisikan tujuan, penetapan strategi agar dapat mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan sebuah rencana agar dapat mengintegrasikan secara mengkoordinasikan aktivitas dari perusahaan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini kita perlu untuk menyusun atau menata yang mana dibutuhkan oleh perusahaan agar mencapai target tujuan dari perusahaan. 3. Memimpin leading. Untuk yang terakhir, kita juga perlu untuk dapat bekerja sama serta dapat memanfaatkan orang-orang agar dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Operasional adalah pertujuan untuk mengatur pengguna semua sumber daya yang dimiliki semua perusahaan. Contoh detail sistem operasional: 1. Meningkatkan efisien perusahaan, 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan, 3. Mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, 4. Meningkatkan kualitas perusahaan, dan yang terakhir 5. Mengurangi suatu proses produksi suatu perusahaan. Fungsi operasional dan manajemen. Yang pertama
ada manfaat menjalankan manajemen operasional. Itu meliputi 5 hal. Karena perusahaan atau pebisnis saat menjalankan manajemen operasional pada kegiatan produksinya, yaitu bisa mengurangi lama waktu, terus efisiensi, peningkatan kualitas produk, sama biayanya yang sangat murah. Yang kedua ada fungsi manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari sistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Terus kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan yang dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Yang kedua ada fungsi perorganisasian. Jadi fungsi perorganisasian ini dapat menentukan struktur individu, grup, kelompok, bagian, atau divisi hingga departemen di perusahaan. Jadi fungsi pengoperasional dapat menyatukan sistem-sistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah fungsi penggerakan. Di fungsi penggerakan ini kita harus memiliki sikap kepemimpinan, terus pengawasan serta motivasi untuk seluruh karyawan di perusahaan. Yang keempat adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian itu mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Tujuan tercapai dan dengan cepat dan efisien.